Indonesia Jaya. Banyak terima kasih kepada ketua-ketua Percasi kecamatan yang telah sama-sama ikut membantu Percasi Kota Medan ini hingga periode yang lalu kita telah memenangkan satu medali perak di PON yang lalu. Semoga saya harap nanti ketua yang terpilih dapat lebih baik lagi dari kepemimpinan saya sebelumnya. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kepemimpinan saya pada periode yang lalu, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya rasa itu saja. Semangat untuk ketua Percasi nanti yang terpilih, dan harapan kita bisa membesarkan Percasi ini dan menghasilkan atlet-atlet terbaik, baik nasional maupun internasional. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada ketua terpilih nanti beserta jajarannya, supaya bisa meningkatkan catur di kota Medan. Karena Medan di seluruh Sumatera Utara, saya kenal dulu 20 tahun yang lewat masih atlet. Setelah itu saya mungkin tidak menjadi pengurus atau pernah juga mau main catur. Medan itu catur berikutnya karena sudah mufakat pasti yang lebih baik gitu. Kalau untuk KONI Medan, izin Pak Sekjen, perihal atlet binaan, saya nggak tahu ya atlet binaan itu masuk nggak catur tahun kemarin ya kan? Nggak masuk ya Pak. Tapi insya Allah saya janji nggak apa-apa, videokan aja. Nanti catat aja namanya. Itu akan kita masuk atlet binaan. Kebetulan bulan 5 nanti sudah mulai tes untuk atlet binaan KONI Medan. Nanti catur pasti kita masukkan nama-nama yang disebutkan tadi. Kalau bisa kita tambah buat ya. Baru untuk event-event di tahun ini catur, ya sebenarnya Pak Widodo ini diberi pesan saya juga ini Pak, sebagai kabid kepala bidang apa? Kepala bidang. Baru Ibu Fitriani Manurung ini wakil bendahara di pengurusan saya sekarang. Makanya tadi dia bilang, ketua izin, saya kan nggak ketua catur, kira-kira campur apa lagi ya yang kosong? Berarti masih berminat sebenarnya jadi ketua ini. Ibu Fitriani Manurung, nggak apa-apa, nanti kita cari lagi ya. Tapi intinya catur ini di PON kemarin ada dapat medali, ya kan, saya apresiasi. Saya baru dapat informasi juga tadi, saya apresiasi. Saya yakin kedepannya untuk Percasi ini Pak Sekjen, kita akan perhatikan itu PR kita. Ya kan? Nanti kalau Pak Sekjen bilang tadi kejupropnya di bulan 6 ya Pak Sekjen ya, bulan 6. Maka saya tadi terkejut, waduh kok kecepatan ya. Biasa kejuprop itu dia di bulan 8, 9, 10. Berarti kejupropnya nanti di bawah bulan 6. Kalau bisa nanti saran saya kejuprop itu bulan 5 akhir aja ya, begitu anggaran keluar ya, nanti kita support nanti. Mungkin dari saya itu saja. Silakan bermusyawarah. Lagi pula calonnya cuma satu, saya yakin ini pilihan Bapak Ibu untuk selama pimpinan Muskap Kota sebagai masuk pasal 60 ayat 3, juga pasal 10 pimpinan belum dipilih. Untuk sementara Muskap Kota dipimpin oleh Ketua Umum Pemprov Percasi atau Steering Komite Percasi Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan peraturan tata tertib dan acara serta memilih pimpinan Muskap Kota. Setuju? Setuju. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Wakil Ketua Bang Erhan Tarmizi untuk membaca pasal-pasal mungkin yang seperlunya saja. Baik Bapak Ibu para hadirin, perlu saya ingatkan bahwa kita hanya memiliki calon tunggal. Jadi tata tertib ini tidak harus saya baca secara rinci. Jadi hal-hal yang perlu saya lihat, kecuali kalau dua, di situ kita harus betul-betul mendetail. Hanya karena satu yang tentu akan terpilih secara aklamasi, jadi saya bacakan secara singkat. Misalnya
pendahuluan tentang ketentuan tata tertib dan seterusnya demi kelancaran pelaksanaan. Ya, kita akan laksanakan tata tertib ini. Masuk dari tata tertib ini adalah dari musyawarah ini untuk pemilihan ketua sesuai ADRT, kemudian kedudukan dan sifat musyawarah ini sesuai dengan anggaran dasar dan dilaksanakan di restoran Kenanga Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan. Tugas dari musyawarah ini adalah untuk pemilihan calon ketua dengan ketentuan calon ketua itu dipilih dalam masa bakti ke depan 4 tahun. Kemudian memilih formatur. Formatur adalah sang ketua terpilih. Dibantu di sini ada, kita lihat nah ini perlu saya tanyakan kepada Pak juga, apakah yang membantu ketua di dalam formatur ini kita pilih 4 orang atau 2 saja? 2 aja. 2 saja, setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Kemudian tentang penetapan program pembinaan nanti antara Percasi Kota Medan dengan KONI dan juga Percasi Sumatera Utara. Tentang peserta sudah sama kita ketahui, baik undangan yang lain, tetapi yang memiliki hak suara adalah para pengurus kecamatan dan klub. Kemudian tentang surat dukungan yang ditandai dengan materai itu sudah dilaksanakan. Quorum di sini, quorum sudah terpenuhi. Ya. Kemudian pimpinan Muskap ini nanti akan memilih pimpinan sidang. Itu nanti akan dipilih, saya serahkan kepada ketua. Kemudian mekanisme pemilihan ketua Percasi Kota Medan. Apabila calon ketua hanya 1, maka secara otomatis calon ketua tersebut secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua Percasi Kota Medan masa bakti 2025-2029. Sekali lagi, apabila calon ketua hanya 1, maka secara otomatis calon ketua tersebut secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua Percasi Kota Medan masa bakti 2025-2029. Setuju? Setuju. Terima kasih. Minimal bahwa demi tertibnya organisasi dan untuk dapat terlaksana musyawarah kota Muskop Percasi Medan tahun 2005 dengan lancar, tertib, terarah dan mencapai hasil yang optimal, diperlukan tertib dan susunan acara pada Muskop Percasi Kota Medan tahun 2005 yang disepakati. 2. Bahwa rancangan dan tata tertib telah mendapat persetujuan dan penyesuaian sebelumnya sehingga dapat diberlakukan pada saat musyawarah kota Percasi Medan 2025 dengan menerbitkan surat keputusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Olahraga 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Percasi memperhatikan sambutan Ketua Umum KONI Medan sekaligus membuka acara Muskop Percasi Kota Medan tanggal 22 Februari 2005. Sambutan dari pemerintah Kota Medan yang saat ini tidak dapat hadir. Sambutan Ketua Percasi Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan Sekretaris Umum Percasi Sumatera Utara pada acara Muskop Percasi Kota Medan tanggal 22 Februari 2025. 4. Terdapat peserta musyawarah Kota Medan tanggal 22 Februari 2025 memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan dan memberlakukan tata tertib dan susunan acara musyawarah Percasi Kota Medan masa bakti 2025-2029 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan musyawarah Kota Percasi Medan tahun 2025 yang secara terperinci terlampir dalam surat putusan ini. 2. Menugaskan kepada pimpinan pleno musyawarah Kota Percasi Medan tahun 2005 untuk melaksanakan dan memperlakukan tata tertib dan susunan acara musyawarah Kota Percasi Medan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama tersebut di atas. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan atau
kekurangan. Ditetapkan Kota Medan pada tanggal 22 Februari 2025. Pimpinan sidang Akrin JT Marbun STWN Ketua, Erhan Tarmizi WN Wakil Ketua, Alpimen Parabat WN Wakil Ketua, Widodo Saam WN Wakil Ketua, Insinyur Anda suruh Fahri sebagai sekretaris, maka keputusan ini langsung ditandatangani, tak lama-lama langsung kita print, maka sidang keputusan ini kita sahkan dan kembali sidang kami skor kembali. Kota Medan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya juga melampirkan surat pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi ataupun tindakan disiplin melanggar kode etik cabang olahraga, dan juga melampirkan fakta integritas. Demikian laporan dari kami selaku tim penjaringan, dan seluruh berkas-berkas yang telah kami terima kami serahkan ke pimpinan sidang. Oh, di sini lah, di sini. Salam olahraga. Oke. Ya. Karena ini sesinya penyampaian visi dan misi, jadi saya hanya fokus di situ. Kebetulan dari kecil saya suka catur. Orang tua saya, ayah saya yang mengenalkan. Jadi beranjak dari situ sebenarnya ada antusiasme saya dari beberapa tahun yang lalu ingin berkecimpung dalam organisasi catur, tapi mungkin momennya mendekati 2 tahun ini diajak saya pribadi berteman dekat dengan Pak Akrin. Jadi Pak Akrin sebenarnya yang ngajak, mentor saya juga beliau. Nah, kebetulan beberapa waktu belakangan ini saya diskusi dengan beberapa teman supaya saya bisa lebih mewujudkan keinginan antusiasme saya dalam catur, termasuk memajukan olahraga catur di Kota Medan khususnya. Saya memberanikan diri dan puji syukur teman-teman mendukung ya, melalui tadi ada 15 kecamatan. Saya sangat berterima kasih sebelumnya. Dari beberapa kecamatan yang saya jumpai, ternyata kami satu visi juga. Kami akan memajukan catur ini mulai dengan meningkatkan animo warga dari kecamatan. Dari kecamatan kita nanti kumpul menjadi suatu animo yang besar atau kekuatan yang besar di Kota Medan. Nah, bagaimana mewujudkan animo itu? Mungkin kita nanti ada beberapa program yang memang kalaupun tidak bisa sekaligus karena kita juga ada fokus nanti ke Jurkot Kota Medan. Kami dari beberapa golongan, dari beberapa yang sudah saya coba jajaki, ada beberapa misalnya turnamen catur antar pendeta itu sudah kita jajaki, turnamen catur antar pesantren itu juga kita jajaki dari beberapa teman saya yang memang punya akses ke sana. Nah, kemudian dari beberapa juga nanti kita pergolongan dulu, baru nanti visi saya juga saya akan mendatangi dari tiap ketua kecamatan, kita datangi nanti satu-satu camatnya. Kenapa kita datangi beliau-beliau itu? Karena memang kalau visi atau misi saya, kecamatan ini hidup didukung oleh pemerintahan setempat, saya yakin bisa lebih solid.
daripada kita hanya menggandeng swasta. Ya, jadi nanti masing-masing ketua kecamatan yang sudah satu visi sama saya pribadi lah, dulu saya bilangnya sebagai calon ketua Kota Medan, itu akan kami datangi satu-satu. Bagaimana animonya nanti kita jelaskan bahwasannya catur ini bukan seperti paradigma yang dulu ya, kayak apa menghabiskan waktu segala macam. Memang catur makan waktu, tapi menghabiskan waktu itu tergantung kita. Dan ini kita tekankan bahwasannya ini adalah sudah suatu golongan olahraga catur ini, bukan permainan lagi. Ya, kenapa olahraga? Karena mungkin yang pertama membutuhkan fisik yang sehat, membutuhkan konsentrasi pikiran yang sehat, dan juga menjunjung tinggi fair play. Jadi saya berkeyakinan dengan visi-visi ini didukung oleh camat masing-masing daerah dari ketua kecamatan kita yang ada, yang nanti satu visi nanti kita tetap pertahankan, dan yang mungkin masih berseberangan visinya nanti kita akan cari yang sesuai. Kemudian misi kita adalah tadi sudah ada jenjang-jenjang beberapa ya. Kita mau mengikuti kejurkot, kita akan juga ada kejur prof dan juga ada korwil. Itu pasti menjadi suatu misi kita karena memang eksistensi kita dilihat dari prestasi dan kegiatan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita berkeyakinan bahwasanya dengan misi yang memang kita memajukan catur, saya yakin didukung oleh semua stakeholder ya, terutama pemerintah setempat. Mungkin dari situ kita nanti akan membuat beberapa program yang lain yang notabene juga berkaitan dengan kemajuan catur. Saya kira secara singkat visi dan misi saya sampaikan demikian. Sebelumnya terima kasih dan saya kembalikan kepada protokoler. Oke, tepuk tangan dulu kita. Kota Medan dan teman-teman dari provinsi, organisasi, komisi provinsi, dan yang kami banggakan ketua terpilih Pak Emanuel Simatupang. Terima kasih karena mensupport Kota Medan dalam pelaksanaan yang baik saat ini dan sudah terpilih. Sudah saya tadi sudah mendengar kita tadi sudah mendengar visi dan misi beliau ya. Saya kira itu sejalan dengan visi-visi Pemprov Sumatera Utara dan kami yakin beliau akan bisa melaksanakan semua visi-misinya dan akan menjadi Kota Medan akan menjadi barometer catur di Sumatera Utara. Dan Pemprov Sumatera Utara siap mendukung beliau. Kita harus bekerja bersama, sama-sama bekerja kemajuan catur di Kota Medan dan Sumatera Utara. Jadi juga selamat karena harus terpilih dan selamat bertugas. Kiranya tadi visinya mengembangkan setiap kecamatan, bertemu dengan camat, saya kira itu sangat luar biasa. Sehingga nanti catur itu ada di setiap kecamatan. Jadi selama ini kan catur ini kan banyak di kedai tua, kedai kopi ya, kedai kopi Pak ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita pindahkan catur ini ke mana? Ke klub. Iya, itu. Jadi kedua tolong nanti dirangkul klub-klub yang ada di Kota Medan. Ya. Kalau boleh kita juga akan membuat klub. Ya, dan bikin klub juga Percasi Sumatera Utara dan Percasi Kota Medan. Harus adalah pembinaan kita nanti untuk kemajuan atlet-atlet catur di Kota Medan dan Sumatera Utara. Saya kira memang Kota Medan ini nanti akan menjadi percontohan untuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi janganlah visi-misi kedua ini selesai sampai di sini, harus kita wujudkan, harus kita dukung terus
kedua untuk bisa mewujudkan visi misinya. Dan kami harapkan semua kecamatan nanti akan terbentuk. Ada berapa kecamatan Pak Ridwan? Kota Medan? 21. Yang ada tadi hanya 15 ya. Diharapkan 21 kecamatan ini bisa masing-masing punya pengurus dan bisa berkembang. Dan memang Sumatera Utara dulunya adalah bidang catur ya Pak Han ya. Banyak pecatur dari Sumatera Utara, tapi karena pembinaan dan pengelolaan catur ini tidak berkembang, sehingga mereka tidak. Dan itu kita alami ketika PON dilaksanakan di Sumatera Utara. Banyak pecatur Medan mewakili provinsi yang lain. Ada mewakili Aceh, bahkan ada yang mewakili Papua, mewakili Jakarta. Tapi orang Medan, Sampai pelatihnya pun dari orang luar. sampai pelatihnya juga orang Medan. Jadi kalau boleh kita kembalikan lah, sama-sama lah kita mengembalikan marwah catur Sumatera Utara yang dulunya menghebat, ya, pecatur nasional. Bahkan tekon dia. Nah, itu Olimpiade. Itulah harapan kita. Jadi, ya, ini bisa terwujud kalau kita semua bisa bersama-sama untuk membina dan membangun catur Kota Medan. Jadi saya kira demikian dari saya. Memajukan olahraga catur khususnya. Saya juga berterima kasih buat kawan-kawan yang sudah berjerih payah, mulai dari Pak Widodo, Pak Erwin, Pak Herianto, juga Pak Sarmedi, termasuk Pak Nasrul, Ketua. Terima kasih, dan yang lainnya juga yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk dari Percasi Sumut yang sudah meringankan langkah hadir di depan ini, mulai dari Wakil Ketua 1, Ketua Harian kita, Bapak Juliski Simorangkir, terima kasih Pak. Sekretaris Pak Hatrin, terima kasih Pak. Pak Erhan, sesepuh kami di Percasi, terima kasih Pak. Dan Pak Albines Parapat, terima kasih Pak Parapat. Termasuk yang lain-lain yang saya tidak bisa sebutin, ladies ya, yang tidak meriah tanpa kalian. Terima kasih. Juga Laiku, Lain Tagalog, terima kasih deh. Memang kita ini kebetulan diliput oleh teman saya, reporter dari TV One. Mudah-mudahan nanti tanggal tayangnya saya akan infokan dan saya bagikan, karena kita nggak mungkin nongkrongin TV kita ya setiap saat. Nanti saya bagikan pakai WA, Japri. Saya punya filosofi gini Bapak Ibu. Kita semua tahu catur ya. Pion itu tidak pernah lihat ke belakang, dia selalu maju ke depan, baik lurus maupun serong. Saya juga berharap kita begitu. Kita semua nggak ada yang sempurna. Kalaupun ada pengurus yang lama kita mempunyai semacam kekecewaan, itu kita maklumi karena kita tidak ada yang sempurna. Mereka pasti tidak ingin seperti itu, tapi karena satu dan lain hal, ya mungkin dalam perjalanannya akan membuat apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Ya kita sebagai manusia biasa, ya harus memaafkan. Tuhan juga memaafkan kita. Nah, kita tatap ke depan, saya akan merangkul semua golongan, saya tidak pandang dulu siapa di belakang, yang penting satu visi, satu misi, satu kebulatan tekad kita memajukan olahraga. Kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, saya yakin dan percaya semuanya itu akan datang kepada kita, baik kesejahteraan, marwah, termasuk juga mungkin dua orang-orang, misalnya keluarga atlet yang kita naikkan, saya yakin itu. Ya, mereka juga pasti akan mengucapkan terima kasih dan bersyukur mendoakan para pengurus. Itu saya yakin itu. Jadi kita tatap ke depan, filosofi saya sebagai pion, saya juga melayani, membuka jalan. Justru bapak-bapak kecamatan dan mungkin nanti setelah formatur terbentuk, mungkin nanti ada sekretaris, ada wakil ketua, ada ketua bidang. Itu nanti yang perwilanya benteng sama kudanya, sama gajahnya gitu, sama stelnya. Kalau saya pion, ya, ketua itu pion, dia buka jalan. Memang pada saatnya ketika dia bisa sekolah, istilahnya sampai di ujung, dia bisa mencapai panglima. Tapi dia harus menjadi pelayan dulu supaya bisa sampai di ujung. Ya.
Mudah-mudahan kita saling mendukung ya Bapak Ibu ya. Jadi besar harapan saya kita juga nanti akan membuat semacam WA group untuk kepengurusan nanti yang terpilih. Memang ke depan dalam waktu dekat ini kita ada terjun ke Kota Medan satu PR. Tapi saya juga menyampaikan kemarin waktu kita ada rapat pleno di kantor Percasi Sumut, ada juga kita semacam diberikan apa ya, masih amanah, setengah amanah lah ya, karena siap nggak Medan nanti kalau udah terbentuk pengurusnya jadi tuan rumah Kejurpro. Nah itu nanti kami diskusikan setelah struktur kita terbentuk ya. Memang ini satu tantangan, tapi kalau kita berhasil menerima tantangan itu, kita menjadi barometer bagi kabupaten yang lain ya. Tapi ya kita masih keep dulu, masih simpan dulu karena formatur juga belum terbentuk, masih kita 3 nanti akan menggodoknya di kemudian hari. Tapi dalam waktu secepatnya kita akan kita akan komunikasikan. Makanya tadi saya ingin absensi itu ada nomor handphone, ada nomor WA. Takutnya walaupun kita udah lama kenal nanti tiba-tiba handphonenya udah berubah nomor, kan bisa aja ya. Jadi butuh kita untuk komunikasi itu. Kemudian tadi kayaknya panitia sudah menyiapkan konsumsi makan siang. Bapak Ibu kalau bisa meringankan untuk tidak pulang dulu, kita mencicipi apa yang sudah disediakan panitia hidangan makan siang. Mungkin ada dari situ, mungkin saya satu kata dua kata mungkin bisa ditambahin sama rekan saya Pak Widodo atau Pak Erwin. Nanti kalau tidak ada, oke, tidak ada. Jadi izin Pak Sekretaris, Pak Wakil Ketua 1, tadi sekalian menutup ya Pak ya. Baik, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami, satu persatu nama tidak bisa kami sebutkan. Makan di sini ya? Makan di sini Pak. Iya. Jadi, Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan masih formatur yang kita tetapkan tadi. Dari formatur nanti kami akan kembangkan dari semua pengurus baik di maupun pendukung. Kemudian kita akan melanjutkan kepada kunjungan ke tiap-tiap kecamatan supaya animo kecamatan bisa naik mendukung pengurus daripada Kota Medan. Dan kedepannya di dalam rangka program kami menghadapi dan menjalankan kegiatan kejuaraan Kota Medan. Mungkin itu yang pertama, tapi di samping itu selang-selingi dengan kejuaraan-kejuaraan kecil, mungkin turnamen di kecamatan atau mungkin ada klub nanti yang bisa kita gairahkan untuk membuat turnamen. Saya pikir untuk jangka pendeknya seperti itu. Terima kasih. Harapan kami prestasi Kota Medan bisa menjadi barometer untuk Sumatera Utara. Jadi kami harapkan Medan juga akan bangkit yang selama ini memang belum nampak melakukan melakukan pertandingan catur. Harapan kita kedua terpilih bisa merangkul semua elemen untuk membuatkan catur Kota Medan, termasuk merangkul klub-klub yang ada di Kota Medan. Itu harapan kita.